Om Swastiastu. Salam sahabat religi, bersama saya Tur Agung Mayudi di Sukma Podcast, Sukmaku Sukmamu bersama untuk negeri. Baik sahabat Sukma Podcast, kembali saya berada di daerah wisata Kintamani dengan hamparan Gunung Batur yang sangat indah, tentunya dengan topik yang menginspirasi baik kaum muda milenial dan masyarakat umat semuanya di Nusantara. Baik, topik apa yang kita akan bahas kali ini? Ya, topik penguatan ekonomi umat bersama seorang tokoh, seorang narasumber yang mampu memberikan edukasi terkait usaha beliau dari awal hingga sukses sekarang ini. Baik, Om Swastiastu. Swastiastu, Agung. Perkenalkan sahabat religi, beliau bernama Bapak Imade Sukma Swacita. Bapak Made Sukma hadir dalam Sukma Podcast dan tiang matur suk semua Bapak Niki sampun hadir di acara podcast yang menginspirasi bagi kaum milenial dan umat di Nusantara. Baik Bapak, agar lebih mantap, mungkin Bapak bisa perkenalkan secara langsung kepada sahabat religi dimanapun berada, profil Bapak, nama Bapak, keluarga, dan lain. Om Swastiastu, nama saya Imade Sukma Swacita, alamat di Banjarpanimas Kamasan, Klungkung, ya. Jadi saya lahir 28 November tahun 57, ya. Jadi saya menggeluti usaha UD Kamasan Bali, ya. Sebelumnya adalah memang dari leluhur, dari orang tua sudah biasa bekerja di Pandimas, ya. Nah, kemudian setelah kita ikuti secara otodidak daripada usaha orang tua, jadi saya juga sempat berpikir bagaimana sebagai pengalaman untuk kerja, saya melamar di bank dan saya sudah juga sempat sampai di posisi puncak di bank. Itu tahun 91 saya berakhir di bank. Kemudian saya mencoba untuk berwirausaha, ya, kemudian melukis, ya, tahun 73 sudah eksis lukisan saya, kemudian melanjutkan ke money changers, ya, kemudian setelah money changer terakhir adalah di pencetakan uang kepeng UD Kamasan Bali. Demikian Pak Agung. Dulu Bapak dikatakan adalah seorang perbankan, lalu berlari pada dunia seni yang syarat dengan nilai keagamaan. Apa yang mendasari perubahan profesi tersebut bagi Bapak? Ya, terima kasih. Jadi saya memang pembosan, ya, pembosan. Jadi kalau sudah saya alami, kemudian merasa maksimal, saya memang beralih ke profesi lain, ya. Sehingga dengan demikian terakhir inilah yang saya geluti karena cocok, ya. Kenapa? Karena hasil produksinya itu adalah berkaitan dengan sarana upakara. Nah, kemudian setelah itu ya kita kembangkan dengan inovasi-inovasi. Memang awalnya itu adalah bersumber dari SK Gubernur tahun 68 tahun 2003 membentuk suatu lembaga yang bernama Bali Heritage Trust. Itu diketuai oleh Cikurde Kertiase, kemudian ketua satunya adalah Cikurde Coace yang sekarang menjadi wakil gubernur. Nah, itu adalah ide Bapak Dewa Brata sebagai gubernur tahun itu. Nah, kemudian berlanjut kami ikuti, kami diberikan kepercayaan untuk itu, sehingga Bapak Gubernur pada saat tahun 2004 itu meresmikan UD Kamasan Bali menjadi pilot proyek Bali Heritage Trust, gitu ya. Jadi kami kembangkan, ya, memang awalnya itu adalah membuat uang kepeng saja, ya, kemudian kami inovasikan ada turunannya seperti membuat patung uang kepeng, kemudian sarana upakara, ya, berlanjut dengan aksesoris juga sekarang karena para milenial itu sering bagaimana yang hal agak unik, ya, membuat sarana cincin, kemudian anting-anting, kemudian leontin, ya, itu jadi bisa mengikuti daripada masyarakat milenial demikian. Baik, terima kasih Bapak. Sahabat religi, perlu sahabat ketahui, Bapak Sukma merintis pekerjaan niki dengan inovasi ornamen-ornamen yang sangat unik dari uang kepeng ataupun yang disebut dengan pisbolong di Bali, Pak. Bagaimana sih kerumitannya, Pak? Proses dari awal itu pembuatan ornamen-ornamen yang berbentuk dewa, berbentuk penari.
Sebenarnya semakin rumit itu semakin menarik sebetulnya bagi orang seni seperti itu. Jadi apapun yang rumit itu justru kalau kita bisa lakukan dengan baik itu adalah mendapatkan suatu value yang besar. Kemudian langka. Kalau sudah langka berarti kan hukum ekonomi berlaku, sehingga keterkenalan itu akan mengusus kepada UD Kamasan Bali. Kerajinan-kerajinan ini Pak, yang tiang ketahui banyak digunakan pada saat upacara-upacara keagamaan Hindu di Bali. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, seberapa besar omset penjualan, omset penjualan di Bali maupun nasional sendiri Pak, bahkan internasional saya dengar. Iya benar. Terima kasih ya Pak Agung. Memang sih kita mencoba untuk meraih daripada keinginan masyarakat. Pertama itu adalah lokal sebetulnya. Tujuan daripada heritage ini membentuk suatu usaha Wang Kepeng ini, produksi Wang Kepeng ini adalah untuk keperluan lokal sebenarnya. Namun kalau lokal saya tidak merasa tertarik karena perlu dikembangkan di nasional malah internasional itu. Kalau di nasional produk-produk yang laku itu adalah berupa patung-patung, kemudian hiasan-hiasan. Kemudian kalau internasional itu sempat kita ikut juga dalam lomba itu di UNESCO. Kita mendapatkan itu reward juga, penghargaan juga. Itu berupa gedong ya, gedong arte gitu. Jadi rumah-rumahan gitu. Nah itu sebetulnya alat itu adalah diperlukan dalam sarana upacara besar di Bali. Itu adalah sarana di Bali Peselang gitu ya. Jadi kalau upacara besar itu sudah pasti ada gedong, lumbung, Bali Gading, kemudian jukung, nausange dan sebagainya. Termasuk lukisan. Jadi kami juga sempat melukis tahun 73 juga sudah masuk ke Museum Agung di Ubud. Jadi sampai sekarang kami teruskan, malah kita sudah bisa merekrut beberapa seniman-seniman lukis. Kenapa demikian? Karena yang sampai punah gitu ya. Jadi generasi muda kita terus rekrut, kemudian dia bisa kembangkan. Termasuk juga mereka akan mendapatkan hasil juga dari apa yang kita lestarikan itu. Baik Bapak, terkait usaha Bapak niki, apakah ada dukungan dari pemerintah terkait Pak? Jadi dukungan dari pemerintah sudah tentunya ada karena kita punya prestasi ya. Jadi sebelum prestasi itu kita raih itu ada ada penjurian, jadi ada penilaian. Itu kita sudah mendapatkan penghargaan baru 4 kali dari Presiden. Itu yang pertama adalah Paramakarya, yang dinilai itu adalah produktivitas dan kualitasnya Paramakarya. Kedua jasa pelestarian. Ya, jasa pelestarian karena kita berjasa untuk melestarikan Wang Kepeng yang ada di Bali itu sudah hampir punah karena tidak dicetak lagi di negara Cina. Itu kemudian ada kreasi prima mutu. Nah, kreasi prima mutu ini itu adalah penjabaran daripada ilmu dari Jepang sebenarnya diadopsi di perindustrian, sehingga kita bisa mengimprove segala sesuatu yang kita buat dengan tingkat keekonomian tinggi, sehingga walaupun ada perubahan harga pokok daripada barang-barang itu, kalau kita bisa mengimprove lagi, menekan daripada cost itu dengan cara untuk melengkapi daripada produk alat-alat, itu mengakibatkan kita ada value yang lebih besar. Kemudian ada industri hijau yang kita dapatkan dari Presiden. Itu adalah karena kita berjasa untuk merecycle. Jadi ikut dalam hal ini untuk membersihkan lingkungan. Makanya diistilahkan kita adalah industri hijau ya, green industry ya. Nah itu karena kita punya prestasi. Kemudian bantuan pemerintah, yaitu adalah dengan kita punya prestasi, kita mendapat penghargaan, kita diberikan pelatihan. Kemudian setelah pelatihan kita juga dibantu dengan alat-alat ya, untuk alat-alat kerja. Kemudian ada juga untuk pameran-pameran. Pameran kita yang pernah kita ikuti lokal, nasional dan internasional. Kita sudah sempat sampai ke Madrid, Spanyol ya untuk ikut. Kemudian di Shanghai dulu pada saat Bapak Presiden ke Shanghai, penutupan daripada anjungan beliau di Shanghai, kita sempat juga demo di sana. Kemudian hasil itu kita serahkan kepada Presiden waktu itu. Ya, demikian yang dukungan yang luar biasa yang diberikan oleh pemerintah sampai sekarang. Mungkin sahabat religi ingin mengetahui Pak, jenis-jenis kerajinan
dibanderol yang termurah hingga yang termahal berapa sih harganya Pak? Agar juga sahabat-sahabat religi mengetahui dan mungkin nanti ada yang tertarik langsung saja minta kontak Bapak nanti di channel ini. Iya, baik. Jadi produk kita yang termurah sebenarnya itu baik, yang mahal juga masih terjangkau sebetulnya gitu. Apa sih artinya kita membuat suatu produk tapi tidak terjangkau oleh masyarakat, jadi kan beku dia ya. Jadi kalau yang termurah itu harganya 2.200 rupiah. Itu per satu kepeng koin ya. Kemudian yang termahal itu sesuai dengan permintaan. Jadi kalau permintaan patungnya agak besar ya tentu nilainya tinggi gitu loh. Sampai ratusan juta juga ada. Ratusan juta juga ada ya. Luar biasa. Ini. Baik Bapak, terkait usaha Bapak selama ini, tentunya dunia pada saat itu mengalami pandemi, bahkan di Bali yang prioritas semua lini mengandalkan pariwisata Pak. Bagaimana keadaan saat itu Pak? Memang sih jadi keadaan kita pas pada saat itu jadi istilahnya astunghare ya gitu. Bersyukurlah kita belum sampai PHK karyawan itu. Tapi dengan cara kita, karena dulu kita sudah mendapatkan keuntungan, dari keuntungan itu kita turunkan lagi agar mereka punya pekerjaan gitu loh. Yang jelas karyawan pada saat itu tetap bekerja. Jadi kita tidak ada PHK. Kemudian bagaimana caranya itu adalah karena di Bali ini setiap upacara pasti memerlukan sarana yang kita buat sebetulnya. Cuman ada beberapa karena pandemi tidak boleh berkerumun. Nah ini masalahnya sebenarnya di Bali. Bagaimana kalau tidak berkerumun, bagaimana kita tidak melibatkan banyak orang kalau memang upacara besar terjadi di Bali. Karena justru kalau upacara besar di Bali, justru desa adat sampai ribuan orang itu dilibatkan sebetulnya. Untuk nyangre, untuk bagaimana menyelesaikan pekerjaan itu. Nah ini kendala sebenarnya. Jadi kami juga, walaupun tidak upacara besar, yang kecil-kecil juga masih ada pada saat itu, masih bisa berjalan dengan baik gitu loh. Cuman kita juga akan menggelontorkan keuntungan-keuntungan yang dulu pernah kita raih, kita berikan pada karyawan dengan bantuan-bantuan sembako. Baik, sahabat religi, begitulah kiat-kiat Bapak pada saat pandemi melanda dunia, bahkan di Bali yang banyak sekali insan-insan bergelut di bidang pariwisata yang dulu lantah saat ini Bapak, tapi Bapak tetap eksis masih sampai sekarang. Walaupun ada penurunan gitu ya, jadi memang tetap berjalan karena ada upacara kecil juga tetap berjalan, tapi ada penurunan juga, selalu ada itu. Baik Bapak, kembali Bapak saya ingin mohon agar Bapak memberikan tips dan motivasi bagi kaum milenial muda yang mungkin menjalankan usaha yang sama ataupun berbeda agar tetap semangat dan eksis di saat ini. Iya. Jadi kita juga bagaimana caranya untuk membina anak-anak muda. Justru petugas-petugas kita, karyawan kita itu sebagian besar muda-muda. Kenapa? Karena kita ingin bagaimana melestarikan warisan budaya yang luar biasa sebetulnya. Sehingga tamu-tamu dari luar negeri justru dengan itulah kita tertarik sebenarnya ke Bali ya. Sehingga dengan demikian saya sangat concern yang bersifat budaya sebetulnya, apalagi keagamaan, semasih Hindu atau Buddha yang berupakara itu selalu memakai uang kepeng sebenarnya. Ya, termasuk juga masyarakat kita di rumah tangga itu selalu ada patungnya, kemudian ada aksesoris pelinggih-pelinggihnya, kemudian juga setiap ada pelinggih yang baru itu ada pedagingannya di dalamnya, itu selalu identik dengan uang kepeng sebenarnya. Nah, sehingga demikian saya menghimbau pada masyarakat atau anak-anak muda, kalau memang belum punya modal, mari kita bekerja sama. Jadi kita akan mencoba untuk menguatkan bagaimana anak-anak muda dimanapun berada, itu mari kita kerjasama, tanpa modal bisa. Dan bagaimana caranya? Ya mereka itu memasarkan aja sudah cukup sebetulnya. Jadi kita akan backup dengan produk-produk, nanti baik itu produk-produk yang ada di lingkungan di Pura maupun produk-produk milenial yang seperti aksesoris itu kita bisa lakukan, kita bisa berikan gitu kan. Nah kemudian khusus untuk rumah ibadah juga bisa sebetulnya. Saya imbau anak muda, sekarang ada suatu pura. Ya,
bagaimana pada saat nanti odalan gitu ya, ada hari rayanya itu mereka anak muda itu berkumpul itu menyajikan dalam apa namanya lapak kecil gitu loh ya. Kita akan support gitu ya. Sehingga ada pemasukan untuk di pura-pura itu di rumah ibadah sebetulnya. Itu tanpa modal sebenarnya gitu ya. Jadi bagaimana mereka punya kreativitas, kita akan mendukung itu. Nah, walaupun produk saya terbatas, umpama kami kebetulan sebagai asosiasi pengrajin kecil Bali yang disebut dengan Aspek Bali, itu bisa nanti kita akan libatkan anggota-anggota kita untuk mendukung masalah itu gitu. Sehingga di rumah ibadah itu akan bisa menghasilkan suatu hasil sehingga ada kemandirian nanti di rumah ibadah. Atau seperti di desa adat, umpama. Desa adat ini dia kumpulkan anak muda untuk membuat lapak satu, kita akan support. Setiap odalan, dimanapun odalan itu dia punya agenda gitu loh. Dia datang ke sana, buka lapak, kemudian dia jual. Itu ada pemasukan sebenarnya gitu loh. Ya. Sehingga kerjasama antara kita, Kamasan Bali atau pengrajin Bali dalam UKM ini akan bisa mensupport daripada rumah-rumah ibadah itu. Sehingga rumah ibadah itu akan menjadi mandiri dia. Seperti itu sebenarnya. Ini ada semacam satu terobosan baru bagi masyarakat yang punya rumah ibadah itu bisa bekerja sama dengan kita, UD Kamasan Bali. Baik sahabat religi, dimanapun sahabat berada, obrolan kita yang begitu hangat sehingga suasana dingin di Gunung Batur Kintamani ini terasa lebih hangat dengan kehadiran Bapak Made Sukma Swacita. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Agung. Sangat mengedukasi bagi kami kaum milenial di Bali dan khususnya di Nusantara, Pak. Akhir kata, sebelum kami tutup segmen ini, jangan lupa sahabat religi untuk memberikan like, komen, dan subscribe di channel Sukma Podcast ini. Sukmaku Sukmamu bersama untuk negeri. Ngiring sinap untuk Pramasati Bapak. Om Santi Santi Santi. Om.